perempuan Cina yang Pak Jono lihat di tepi pintu tadi itu, melambai-lambai lah tuh ke arah Pak Jono kan, sambil memanggil-manggil Pak Jono untuk menyuruh Pak Jono ini masuk ke dalam istana yang dia temui di penghujung hutan tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan bercerita kepada kalian semua tentang cerita horor yang berasal dari Malaysia, yaitu cerita sopir truk yang diganggu oleh makhluk halus ketika dia lewat belokan angker di negara Malaysia tersebut. Koneksi sopir truk ini mendadak bisa bahasa Cina hingga muncul istana kuno di sebuah hutan yang dialami oleh sopir truk tersebut. Nah guys, untuk menjaga privasi, marilah kita samarkan nama-nama yang ada di cerita ini beserta nama tempat, nama jalan yang ada di cerita ini ya. Oke guys, langsung saja kita masuk kepada alur kasusnya. Cerita ini berasal dari seorang warga Malaysia yang kita sebut aja namanya si Andi. Si Andi ini mempunyai teman yaitu yang berprofesi sebagai sopir truk di Malaysia. Untuk memudahkan kita untuk mengingat namanya, kita sebut saja nama sopir truk tersebut yaitu bernama Pak Jono, keneknya yang bernama si Jaka. Ingat loh ya. Jadi guys, si Andi ini menceritakan pengalaman temannya yang sebagai sopir truk yang bernama Pak Jono dan keneknya yang bernama si Jaka. Ingat loh ya, Pak Jono dan si Jaka. Kebetulan saat itu Pak Jono harus memungkinkan untuk keluar kota, yaitu dari kota A ke kota B. Maka saat itu dia diperintahkan oleh bosnya untuk mengambil stok barang dari kota A ke kota B dalam keadaan yang sangat tengah malam, yaitu pada pukul 2 pagi. Nah, berjalanlah tuh ya Pak Jono ini dengan Pak Jaka pada pukul 2 pagi dari kota A ke kota B melalui bukit yang sangat angker yang kita sebut saja dengan nama Bukit Angin-Angin. Kata Pak Jono ini, saat dia melewati bukit angin-angin tersebut dari kota A ke kota B, keadaannya tuh sangat gelap gulita, hening mencekam, tidak ada suara terdengar, gemiris angin pun hening, sangat hening sekali. Kata Pak Jono, begitu melewati kota A ke kota B memerlukan waktu sekitar 1 jam. Namun saat itu Pak Jono ini memiliki kenek yang bernama Pak Jaka tertidur di kursi belakang saat itu karena keadaannya itu sangat pagi. Jadi keneknya Pak Jono ini tertidur lah tuh ya. Pak Jono lah tuh menyetir mobil sendirian tuh dari kota A ke kota B. Dari kota A ke kota B melalui perjalanan yang sangat bisa dibilang jauh ya, sekitar 1 jam. Guys, lewatlah tuh Pak Jono itu di sebuah belokan yang sangat angker, kita sebut saja dengan Bukit Angin-Angin. Dan tepat pada pukul 2 pagi, Pak Jono ini lewatlah tuh di belokan Bukit Angin-Angin dan dia bertemu pada sosok wanita yang sangat misterius. Tapi anehnya tuh kata Pak Jono, wanita ini bukannya mengenakan pakaian tradisional Melayu, kan dia tuh orang Malaysia. Malahan wanita itu mengenakan pakaian tradisional Cina layaknya pada film opera-opera yang ada di film Cina. Nah guys, bertanya-tanya lah Pak Jono nih kan, ini siapalah perempuan ya, kok pakaiannya tuh aneh, tengah malam begini, mengapain dia di tengah jalan gitu kan, melihat tajam ke arahku, kata Pak Jono ini dalam sembari dia berkata dalam hatinya. Karena saat itu pada pukul 2 pagi dan Pak Jono ini mengira dia itu salah lihat saat itu. Mungkin Pak Jono ini mengira seperti ini.
Mungkin yang aku lihat itu cuma halusinasi aku aja, itu nggak ada tuh yang perempuan Cina tuh, kata Pak Jono tuh dalam hatinya sambil menyetir mobil menuju perjalanannya ke kota B. Tapi Pak Jono ini tetap terbayang-bayang dengan sosok yang dia lihat itu di perjalanan kan. Tetap dia tuh merasa takut tuh di dalam hatinya tuh. Dibangunkanlah tuh itu si keneknya tuh yang bernama Pak Jaka nih. Bangun woi. Tidur aja kau tadi, aku nyetir sendirian, kau tidur aja dari tadi. Bangun kau woi. Bangunlah tuh si Pak Jaka itu kan. Dan kejadian aneh lagi terjadi guys. Kan Pak Jono ini membangunkan Pak Jaka. Saat Pak Jaka ini bangun, tiba-tiba dia itu menunjukkan tingkah laku yang sangat aneh guys. Pak Jaka yang orang Melayu ini tiba-tiba bisa saja dia bahasa Cina kan, dengan logat Cina, dengan medok-medoknya Cina. Diselingilah tuh dengan bahasa Melayu oleh si Pak Jaka nih saat dia bangun dari tidurnya tuh. Lalu Pak Jaka pun berkata kepada Pak Jono dengan bahasa Cinanya. Dia berkata seperti ini. Lu takut siapa suruh lu lewat kawasan ini? Ini tempat saya itulah kata si Pak Jaka yang keneknya tuh kepada Pak Jono. Takutlah Pak Jono nih kan. Tiba-tiba si Jaka nih, kenapa dia bisa bahasa Cina nih? Dia kan orang Melayu, kata itu Pak Jono nih kan dalam hatinya tuh. Tapi dihiraukan saja tuh, tidak diambil pusing tuh Pak Jaka tuh oleh sama Pak Jono nih. Selang 10 menit pun Pak Jaka ini yang kesurupan hantu Cina itu tuh sadarlah tuh dari tidurnya tuh kan. Tapi dia tuh seolah-olah tidak tahu apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tidak dia mengatakan apa-apa. Heran-heranlah tuh Pak Jono nih kan. Nah guys, karena Pak Jono ini masih takut, dia memutuskan untuk bermalaman di sebuah hotel di kota B tersebut. Lalu dia berencana untuk melanjutkan perjalanannya kepada keesokan harinya. Dengan istirahatnya Pak Jono ini dari sebuah hotel bukan berarti gangguan dari makhluk halus tersebut berhenti begitu saja. Malah lanjut lagi tuh guys gangguannya tuh. Pak Jono ini bermimpilah dengan mimpi yang sangat menyeramkan dan sangat aneh. Pak Jono ini tertidur guys, dia itu bermimpi seolah-olah dia itu dibawa pada kawasan hutan yang dipenuhi oleh orang-orang Cina yang amat misterius. Kata Pak Jono ini, orang-orang Cina yang menatapnya dengan mata tajam, dengan mata yang menyala merah itu seolah-olah menunjukkan dia ini tidak suka kepada Pak Jono nih dengan saat itu bau yang sangat menyengat dan mau muntah rasanya itu, kata Pak Jono. Saat di hutan tersebut orang-orang Cina ini menunjukkan pandangan yang sangat tidak suka kepada Pak Jono dengan mata yang sangat tajam dan menyala merah. Dan kata Pak Jono, di hutan itu juga sangat berbau yang sangat tidak enak, berbau amis, busuk. Lalu Pak Jono ini mencoba melafalkan ayat-ayat yang dia ingat, tapi mulutnya tuh terasa sangat terkunci saat itu. Jadi dia tuh sangat kesusahan untuk membaca ayat-ayat yang dia ingat itu. Lalu Pak Jono pun di penghujung hutan dia tuh melihat sebuah istana Cina yang sangat amat megah dan seram. Dan Pak Jono ini tidak masuk ke dalam istana tersebut. Part yang sangat seramnya guys, waktu Pak Jono ini melihat kepada pintu istana tersebut, dia itu melihat sesosok perempuan yang dia temui di perjalanan bukit angin-angin tersebut. Pak Jono ini terheran-heran lah kan. Ini perempuan Cina tadi yang saya lihat di perjalanan tadi, kok dia di sini gitu kan, kata Pak Jono. Perempuan Cina yang Pak Jono lihat di tepi pintu tadi itu melambai-lambai lah tuh ke arah Pak Jono kan, sambil memanggil-manggil Pak Jono untuk menyuruh Pak Jono ini masuk ke dalam istana yang dia temui di penghujung hutan tersebut. Dan guys, Pak Jono ini menjerit dengan teramat. Dan lalu Pak Jono ini teriaklah kan, menjerit, dia kan tolong dia kan. Dibangunkanlah Pak Jono ini dari mimpinya oleh keneknya tadi tuh si Pak Jaka. Woi bangun, woi bangun.
Ngapa nih kau nih? Kita tadi aja kau tadi tuh. Nah, itu kata si Pak Jaka sama Pak Jono. Nah, diceritakanlah tuh guys sama Pak Jono nih kepada keneknya yang bernama Pak Jaka. Tadi itu aku bermimpi ketemu perempuan tadi tuh yang kita lihat, yang aku lihat di perjalanan tadi itu, di mimpiku. Perempuan itu menyuruh aku masuk ke dalam istana yang sangat horor, yang nggak tahu aku entah di mana tuh istananya tuh gitu kan. Nah, itu kata Pak Joni sama Pak Jaka. Menjadilah aku kan di mimpiku tadi tuh, untung kau bangunkan aku. Nah, itu kata Pak Joni sama Pak Jaka guys. Mendengar perkataan atau cerita dari Pak Jono ini, Pak Jaka ini bertanya tuh kan sama Pak Jono. Yang benar saja kau ini. Emangnya apa yang telah kau perbuat selama perjalanan hingga membuat penduduk yang makhluk gaib yang ada di bukit angin-angin tuh marah pada kau gitu kan. Itu kata Pak Jaka sama Pak Jono. Jawablah kan sama Pak Jono nih kan sama keneknya tuh, nggak ada aku ngapa-ngapain do. Aku tadi tuh cuma menyanyikan musik sama bernyanyi sembari menghilangkan rasa sepi aku. Kan kau tidur tadi di belakang. Ya aku sepi lah kan sendirian, maka aku hidupin musik, kata Pak Jono nih sama Pak Jaka. Dan mendengar penjelasan Pak Jono tuh, Pak Jaka nih marah lah kan sama Pak Jono nih kan. Pantas lah itu makhluk tuh marah sama kau ya. Kau mencari ribut kau di daerahnya tuh. Jelas-jelas kita lewat daerah mereka. Kau cari ribut di daerah mereka kan. Marahlah mereka sama kau nih. Ganggunya lah kau kan sampai kau tertidur tuh kan. Sana ambil duduk kau nih. Biar kau lebih tuh bangun kau dari mimpi kau tuh, Jadi Pak Jono ini diganggu oleh makhluk halus tuh karena tuh dia tuh saat melalui bukit angin-angin dari kota A ke kota B itu dia tuh menghidupkan musik, bernyanyi-nyanyi di sana. Jelas di sana tempatnya angker ya kan, tapi dia tuh melanggar tuh aturan-aturan yang tidak seharusnya itu dilakukan saat itu. Para tuh kan para makhluk gaib yang menghuni bukit angin-angin itu sama Pak Jono tuh. Nah tuh kalian tuh lain kali kalian tuh kalau lewat suatu tempat tuh harus menjaga sebuah kesopanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah oke lah guys, sekianlah cerita aku kali ini tentang sopir truk yang mengalami kejadian yang sangat aneh di perjalanan. Jika kalian suka video ini silahkan tinggalkan subscribe di bawahnya agar aku semangat bikin video buat kalian semua. Dan see you next video, bye bye.